Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budak Lui semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, kali ini saya akan review aplikasi kamera EP5 Pro Mode ya teman-teman. Artinya ini bukan yang Lite, sehingga ada beberapa fitur yang mungkin berbeda dengan Lite. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini untuk versi ini teman-teman bisa download dan untuk linknya telah saya sediakan juga di deskripsi. Tetapi alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak tertinggal dengan updatean terbaru dari Budak Lui. Nah, setelah teman-teman download dan install, kemudian kalian buka aplikasinya. Nah, ini dia tampilan awal ya teman-teman. Kalian geser saja atau lanjutkan dengan mengklik garis atau tanda panah ke kanan ini, seperti ini. Oke, kemudian kalian izinkan aplikasinya. Maka tampilnya akan seperti ini dan kita geser untuk Exposure Composition. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi EP5 Pro. Ini hampir sama dengan tampilan awal EP5 Lite, tetapi perbedaannya nanti saya akan tunjukkan. Jadi teman-teman, untuk aplikasi EP5 ini antara video dan kamera itu terpisah. Jadi di sini saya akan menggunakan kameranya saja. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan videonya, teman-teman download kembali aplikasi videonya di Google Play Store dengan nama aplikasi Cinematic EP5. Jadi untuk EP5 ini antara video dan kamera itu terpisah untuk aplikasinya. Nah teman-teman, untuk aplikasi ini saya akan coba pada malam hari. Jadi saya akan coba menggunakan kamera malam untuk aplikasi EP5 Pro ini. Nah, untuk fitur dari aplikasi ini sangat komplit ya teman-teman. Jujur untuk aplikasi ini fiturnya sangat komplit dan tersedia ISO dan speed shooter atau manual seperti halnya kamera DSLR. Ya, kelebihan manual ini teman-teman bisa mengatur pencahayaan ketika ingin mengambil objek sesuai dengan keinginan ataupun tema yang ingin teman-teman dapatkan. Kemudian untuk fokusnya juga di sini tersedia manual fokus. Ya, jika teman-teman ingin menggunakan manual fokus, teman-teman harus support kamera api khususnya untuk manual fokus. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya cara cek level kamera api di HP teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Jika saya kebawahkan untuk manual fokusnya, objek depan itu terlihat jelas dan belakang itu blur. Itu pengaturannya cukup mudah. Di sini juga tersedia mode makro, kemudian infinity ataupun fitur lainnya. Oke, kita kembalikan ke auto fokus. Nah, di sini untuk AWB-nya juga komplit, bahkan tersedia manual AWB. Oke, kita coba manual AWB-nya. Jadi untuk manual AWB ini kelebihan di aplikasi EP5 Pro. Nah, jadi untuk manual AWB-nya bisa teman-teman sesuaikan dengan tema objek yang ingin kalian dapatkan. Cukup keren ya teman-teman. Ini untuk aplikasi dari EP5 Pro ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin download seperti biasa, link downloadnya telah saya sediakan di deskripsi dan untuk ukurannya hanya 13 MB. Kemudian bisa teman-teman aktifkan histogram atau graphic seperti ini. Kemudian jenis petak untuk membantu mengambil objek yang ingin kalian dapatkan. Tapi saya akan nonaktifkan. Nah teman-teman, sekarang kita lihat perbedaannya yang signifikan antara EP5 Lite dan EP5 Pro, yaitu ada di pengaturan. Kita masuk ke pengaturan. Ya, ini dia adanya di image resolusi atau resolusi gambar. Untuk EP5 Pro ini sampai 12 megapiksel, jadi disesuaikan dengan resolusi kamera bawaan HP teman-teman. Tetapi jika di EP5 Lite untuk pixel 12 mega ini tidak tersedia teman-teman. Jadi masih kecil untuk resolusi gambarnya. Tetapi ini juga tergantung dari bawaan HP teman-teman untuk maksimal resolusi gambarnya. Nah, sekarang saya akan coba di ISO dan speed shooter untuk mengambil gambar atau objek di malam hari. Nah teman-teman, jika teman-teman tidak support ISO dan speed shooter, kemungkinan teman-teman tidak bisa menggunakan kamera malam hari. Atau teman-teman untuk lebih jelasnya bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, untuk ISO seperti biasa saya akan coba di minim 3200 dan speed shooter di 4 second. Ini standar jika teman-teman ingin menggunakan kamera malam ISO yang harus teman-teman miliki. Oke, kita coba ambil gambar saja. Dan saya sarankan teman-teman tidak gerak ketika mengambil gambar supaya objeknya tidak blur, atau lebih baiknya kalian menggunakan tripod atau dudukan kamera. Oke, nah sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya.
cukup terang dan cukup bagus, dan kontras warna serta saturasinya juga terlihat jelas. Oke, ini cukup keren ya teman-teman untuk EV5 Pro ini jika digunakan kameranya pada malam hari. Jadi seperti biasa mainnya di ISO dan speed shooter. Bahkan jika pada siang hari teman-teman bisa menyesuaikan dengan settingan ISO ataupun speed shooter ketika ingin mengambil objek sesuai dengan tema atau latar cahaya yang teman-teman ingin dapatkan. Oke, seperti biasa saya akan coba naikkan speed shooter di 8 dan ISO tetap di 3200 karena untuk menghindari banyaknya noise atau banyak noise pada hasil jepretan kita. Jadi saya akan coba naikkan di speed shooter di 8 second. Oke, dengan objek yang sama ya teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya. Oh ya teman-teman, ini ternyata ISO-nya turun otomatis. Jadi jika teman-teman ingin mengatur ulang ISO dan speed shooter, pastikan ISO tidak turun ataupun speed shooternya tidak turun. Saya coba naikkan lagi di 3200 untuk ISO dan speed shooter di 8 second. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman, terbukti lebih terang dan lebih jelas ketika teman-teman naikkan di speed shooternya. Nah, ini tadi yang ISO-nya turun otomatis. Nah, ini ketika ISO 3200 dan speed shooter di 8 second. Nah, ini dia lebih terang ya teman-teman. Ini cukup bagus untuk aplikasi ini karena saya lihat pencahayaannya bagus, kontras warnanya juga dapat, dan saturasi pun terlihat jelas. Artinya tidak over. Jadi cukup mudah hanya menaikkan ISO ataupun speed shooter. Dan saya sarankan juga ISO teman-teman dan speed shooter teman-teman jika ingin kamera malamnya sesuai dengan perkataan saya tadi, ISO 3200 dan speed shooter 8 second. Nah, ini berhubung cuacanya hujan ya teman-teman, saya coba mengambil objek lain di tempat yang agak teduh karena kamera saya terpercik dari air hujannya, jadi sedikit agak blur. Oke, saya coba naikkan di speed shooter 10 second atau di atas 8 second tadi, ingin melihat hasilnya apakah lebih bagus dan lebih terang. Oke, nah sekarang kita lihat hasilnya. Ini dia teman-teman, hasilnya cukup bagus, terang dan jelas juga. Keren ya teman-teman untuk aplikasi EV5 Pro terbaru ini. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe atau like, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu Budak Lewi supaya teman-teman tidak tertinggal dengan updatean terbaru dari Budak Lewi, khususnya untuk kamera yang seperti DSLR, Gcam ataupun kamera malam selain Google Kamera ataupun Gcam. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan ketemu lagi di lain waktu. Semoga kalian tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.